Dampak COVID-19 terhadap pariwisata Bali ditinjau dari sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dibuat oleh Santi Dwi Cahyani. Dampak COVID-19 sangat berpengaruh besar dalam berbagai sektor, khususnya bagi pelaku dan usaha pariwisata. Apalagi Bali sangat mengandalkan sektor pariwisata. Sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, pariwisata Bali berlandaskan kebudayaan yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Saat ini perkembangan pariwisata Bali mengalami penurunan drastis bahkan sampai minus semenjak tahun 2020. Fakta tentang dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu tutupnya usaha-usaha pariwisata dan berkurangnya pengunjung wisatawan akibat penurunan permintaan dari wisatawan itu sendiri. Di sekitar sosial terlihat dari perilaku dan kebiasaan masyarakat, pelaku pariwisata dan wisatawan, aturan dari pemerintah untuk diterapkan di masyarakat sesuai dengan pencegahan penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Dikenal dengan istilah 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dampak positifnya adalah sektor lingkungan di masa pandemi ini memberikan dampak positif, mengingat aktivitas serta eksploitasi alam yang secara berlebihan kini dapat diminimalisir dan berkurang. Polusi yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata juga berkurang sehingga meningkatkan kualitas udara dan lingkungan. Pandemi COVID-19 dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan dan mengharuskan masyarakat untuk memasuki tatanan hidup baru. Hidup berdampingan dengan virus menjadi pilihan paling bijak untuk diterapkan saat ini. Untuk tetap menjaga dan menggerakkan sedikit demi sedikit roda perekonomian. Di Bali, pariwisata membuat salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan industri kecil dan menengah. Pariwisata Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menjadi salah satu langkah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Merdeka tahun 2020. Apa saja dampak di berbagai sektor? Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua dampak sosial, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dampak lingkungan. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Menurut Wirateja tahun 2014, aspek ekonomi usaha pengembangan pariwisata sangat mempengaruhi di berbagai sektor, baik itu dari skala kecil, menengah, hingga skala besar, di mana antara satu sektor dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Pariwisata membuka kesempatan untuk berusaha khususnya di sekitar kerajinan, perhotelan, restoran, dan usaha jasa lainnya. Dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sehingga mampu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perkembangan pariwisata tersebut, sektor perekonomian masyarakat pun semakin meningkat, membuka lebih banyak kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada lapisan masyarakat yang sejahtera, baik itu secara lokal maupun nasional dan global. Apabila hal ini dikaitkan dengan dampak sosial, ekonomi, tentunya kegiatan pariwisata ini berpengaruh pada mata pencarian dari masyarakat, khususnya pada perubahan mata pencarian meningkat. Sektor pariwisata sangat membuka peluang dalam meningkatkan pendapatan serta penghasilan di setiap individu. Yang kedua ada dampak sosial. COVID-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan, termasuk sektor pariwisata, karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar, dan keengganan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik. Untuk membatasi penyebaran pandemi COVID-19 dan mengatasi konsekuensi sosial ekonomi, tidak saja hanya pada perusahaan dengan skala besar, tapi juga berdampak pada usaha kecil dan menengah atau UKM.
Relevansinya adalah dengan terbentuknya kebijakan yang tepat akan membantu pemulihan ekonomi yang terpuruk. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Menurut Dharma 2020, adanya pandemi COVID-19 memiliki dampak pada lingkungan, yaitu dilihat dari penurunan polusi udara pada beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan di beberapa kota internasional, terutamanya kota dengan kondisi kegiatan yang padat. Terjadi perubahan pada kondisi udara yang dialami, alam pariwisata juga terdampak dari menurunnya kegiatan perjalanan pada pariwisata dimanapun berada. Terhentinya kegiatan pariwisata membuat ekosistem alam dapat memulihkan diri kembali dan terhindar dari eksploitasi manusia. Penurunan polusi udara semakin baik selama masa awal pandemik COVID-19 terjadi. Terlihat pada aplikasi bahwa tingkat kelayakan dari polusi udara yang berkurang. Pada Pulau Bali terdapat perbaikan kualitas udara yang semakin membaik, terutama dari berkurangnya kendaraan yang melakukan aktivitas selama masa pembatasan berkegiatan ini. Sebagian perekonomian pada industri pariwisata secara nyata juga berdampak dari adanya COVID-19. Terlihat dari semakin bersih dan cerahnya udara di Pulau Bali. Beberapa dampak akibat penurunan pengunjung wisata di Bali. Yang pertama ada biro perjalanan wisata, yang kedua hotel, yang ketiga restoran atau rumah makan, yang keempat ada transportasi darat, laut, dan udara, yang kelima toko pusat oleh-oleh, dan yang terakhir atau yang keenam ada karyawan pariwisata. Berbagai upaya terus dilakukan dengan harapan Bali mendapatkan trust atau kepercayaan dari wisatawan sebagai destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Kesempatan ini hanya dapat diraih selama dapat memberi jaminan kepada para wisatawan bahwa kondisi aman dari resiko terjangkit COVID-19 selama berada di Bali. Oleh karena itu, implementasi protokol kesehatan di semua sektor harus menjadi fokus bersama. Secara semenjak adanya pandemi, sektor-sektor mengalami penurunan pada jumlah kunjungan, jumlah hunian, hotel, transportasi, juga pendapatan usaha pariwisata itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.